Faqih Al-Muqaddam kembali bikin geger. Setelah viral dengan karomahnya yang dapat mi'raj ke Sidratul Muntaha 70 kali dalam sehari, kini terungkap pula bahwa dia lahir terlebih dahulu sebelum ayahnya dilahirkan. Kejanggalan ini ditemukan dalam infografis silsilah Rizik Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur warganet dimanapun berada, Sayyid Muhammad bin Ali atau yang lebih tersohor dengan sebutan Faqih Al-Muqaddam dinisbahkan oleh klan Ba'alawi sebagai sesepuh mereka. Setelah viral dengan karomahnya yang dapat bermi'raj ke Sidratul Muntaha 70 kali dalam sehari, maka temuan berikut ini akan semakin membuat kita semua bertambah senewan memikirkan tokoh yang satu ini. Dari infografis silsilah nasab Rizik Syihab, ternyata Faqih Muqaddam ini lahir terlebih dahulu sebelum ayahnya dilahirkan. Jabang bayi Faqih Muqaddam terlahir pada tahun 574 Hijriah, sedangkan bapaknya yang bernama Ali atau yang secara lengkap ditulis juga sebagai Ali Walidul Faqih lahir pada tahun 630 Hijriah. Alangkah aneh bin ajaib, namun sebelum kita sama-sama membahas lebih mendalam, perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa infografis berjudul Silsilah Habib Rizik Syihab ini dapat ditemukan di laman @pinterpolitik.com dengan judul artikel Sejarah FPI. Dalam narasi artikel yang diunggah 7 tahun lalu tersebut, @pinterpolitik.com menyebutkan bahwa silsilah Habib Rizik Syihab yang tersaji sebagai pelengkap ilustrasi artikel tersebut dikutip dari buku berjudul Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Mungkar yang ditulis oleh Rizik Syihab sendiri. Oleh karena sebab itulah penting ditegaskan terkait infografis silsilah Habib Rizik Syihab ini sudah dianggap clear, tidak ada kesalahan ketik atau typo, mengingat unggahan ini sudah cukup lama, yakni 7 tahun lalu, dan hingga saat ini masih tetap dapat kita akses. Silahkan sedulur warganet ikuti kejanggalannya sebagaimana uraian berikut. Ini adalah infografis yang ditulis sebagai silsilah Habib Rizik Syihab yang didownload dari laman @pinterpolitik.com yang dikatakan dikutip dari buku karya Rizik Syihab berjudul Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Selanjutnya, perhatikan ini. Pada silsilah nomor 17 tertulis nama M. Al-Faqih Al-Muqaddam, tertulis lahir pada tahun 574 Hijriah dan wafat tertulis pada tahun 653 Hijriah dengan usia tertulis 79 tahun. Selanjutnya, perhatikan silsilah nomor 16 tertulis nama Ali Walidul Faqih dan nama ini berarti adalah ayah atau bapak dari Al-Faqih Al-Muqaddam. Ternyata tahun kelahiran Ali Walidul Faqih ini tertulis pada tahun 630 Hijriah dan wafat tertulis pada tahun 690 Hijriah dengan usia tertulis 60 tahun. Perhatikan angka-angka berikut. M. Al-Faqih Al-Muqaddam lahir pada tahun 574 Hijriah, sedangkan bapaknya Ali Walidul Faqih lahir pada tahun 630 Hijriah. Bagaimana mungkin seorang anak bisa lahir terlebih dahulu dibandingkan dengan ayahnya? Apakah seperti disinggung di muka telah terjadi typo atau kesalahan ketik? Entahlah, sebab ternyata tidak pernah ada bantahan dari pihak Rizik Syihab terkait kejanggalan angka-angka dalam silsilah ini. Nyatanya pula, bila kita geser lagi ke silsilah nomor 15, kembali ditemukan angka-angka yang sungguh membagongkan. Pada silsilah nomor 15 ini tertulis nama Muhammad Sohib Mirbat. Ini adalah ayah dari Ali Walidul Faqih dan berarti pula kakek dari Al-Faqih Al-Muqaddam.
sehingga Faqih Al-Muqaddam ini namanya secara lengkap kerap ditulis demikian: Sayyidina Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbat. Selanjutnya, perhatikan ini. Silsilah nomor 15 tertulis nama Muhammad Sohib Mirbat dengan tahun kelahiran tertulis tahun 500-an Hijriah dan wafat tertulis tahun 550 Hijriah dengan usia hidup selama 50 tahun. Mari kita komparasi dengan angka-angka silsilah nomor 16 atas nama Ali Walidul Faqih, di mana tertulis angka kelahirannya adalah tahun 630 Hijriah dan wafat tertulis pada tahun 690 Hijriah. Sedangkan ayahnya Muhammad Sohib Mirbat kelahirannya tertulis tahun 500-an Hijriah dan wafat tertulis tahun 550 Hijriah. Sekali lagi, perhatikan angka-angka misterius ini. Ali Walidul Faqih tertulis lahir pada tahun 630 Hijriah, sedangkan ayahnya Muhammad Sohib Mirbat wafat tertulis tahun 550 Hijriah. Bagaimanakah mungkin seorang anak bisa terlahir puluhan tahun setelah ayahnya wafat, atau jelasnya 630 dikurangi 550 maka sama dengan 80. Jadi dengan demikian, Ali Walidul Faqih baru terlahir setelah 80 tahun kematian ayahnya Muhammad Sohib Mirbat. Sedulur warganet boleh tepuk jidat, geleng-geleng kepala, atau bahkan menertawakannya. Meskipun demikian, kita harus tetap menghargai Rizik Syihab. Walau bagaimanapun, Rizik adalah satu-satunya Ba'alawi yang berani mengekspos silsilah nasabnya kepada publik secara lengkap dengan tahun kelahiran dan tahun wafatnya pada masing-masing nama individu. Bisa jadi karena kepedean, akhirnya ada sejumlah angka-angka yang cenderung ngaco alias ngawur. Jika silsilah nasab Rizik Syihab ini kita komparasikan dengan silsilah nasab Lutfi bin Yahya misalnya, maka terdapat pula kejanggalan yang sangat mencurigakan. Aneh sekali, pada silsilah nasab kedua Ba'alawi ini cenderung terdapat pengulangan nama pada individu yang sama, terutama pada silsilah generasi yang lebih muda. Sebagai contoh, pada silsilah Rizik Syihab terdapat 3 kali pengulangan nama Husain dan 4 kali pengulangan nama Muhammad. Sedangkan pada nasab Lutfi bin Yahya, di nasab muda terdapat 3 kali pengulangan nama Toha. Pada nasab Rizik Syihab ditemukan nama tokoh penting Ba'alawi yang pertama kali merangkai nasab Ba'alawi, yakni Abu Bakar As-Sakron atau Ali As-Sakron, penulis kitab Al-Burqah wal Musiqah. Sedangkan pada silsilah nasab Lutfi bin Yahya, nama ini tidak diketemukan. Dengan salah satu contoh faktual yang terungkap nyata ini, maka sudah seharusnya kita semua tahu dan menyadari bahwa nasab klan Ba'alawi itu memang penuh dengan sejuta masalah. Kesalahan data adalah hal yang sangat fatal, sebab nasab itu merupakan bagian dari fakta sejarah. Perlu data-data yang kredibel untuk dianalisa dengan akal sehat. Secara umum, memang diperoleh petunjuk faktual bahwa nasab Ba'alawi itu sangat patut untuk kita tolak karena alasan-alasan sebagai berikut. 1. Klan Ba'alawi tidak mempunyai data sejaman, dalam arti nasabnya tidak tercatat dalam kitab-kitab nasab dan kitab sejarah dari abad keempat, 5, 6, 7 hingga abad ke-8 Hijriah. 2. Secara genetik mereka bukan orang Arab, sementara Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suku Quraisy yang jelas orang Arab. 3. Dari kacamata perilaku bagaikan jauh panggang dari api, sama sekali tidak mencerminkan akhlakul karimah sebagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedulur warganet, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa klan Ba'alawi saat ini secara data-data dan faktual sudah menjadi klan penipu dan pembohong. Oleh karena itulah, semoga para pendukung dan pencinta Habib
atau para muhibbin sudah saatnya sadar diri. Jangan sampai termasuk menjadi golongan orang-orang bodoh dan lemah yang mau diperalat oleh para Ba'alawi. Terima kasih untuk sedulur warganet yang telah berpartisipasi membangun, merawat dan Terima kasih untuk sedulur warganet yang telah berpartisipasi membangun, merawat dan menjaga channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan atensi, saran dan kritik membangun di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.